Ustaz, bagaimana dosa orang yang suka ibadah, misal sholat, puasa dan lain-lain, tapi dia masih bermaksiat, masih suka melihat lain jenis yang bukan mahramnya, semisal di internet, di TV, apa konsekuensi dosanya? Apakah ada hitungannya? Dan bagaimana cara menghalau dan menjauhkan maksiat itu? Terkadang maksiat itu luar biasa, Ustaz. Mohon penjelasan. Jadi dia berpahala dengan ibadah yang dia kerjakan, dia berdosa dan ada konsekuensi hukum dengan amal yang dia kerjain. Misal contoh begini. Saya pernah kasih contoh tuh di Al-Azhar dulu, kalau antum masih ingat, kalau ada perempuan tidak pakai jilbab di luar, dia masuk ke masjid, dia bawa mukena lengkap, tadinya pakai rok pendek di luar, dia masuk ke masjid pakai jilbab rapi, pakai mukena tertutup semua, cuma wajah dan telapak tangan yang kelihatan, dia sholat, sahkah sholatnya? Asal dia ikutin rukun, dia wudu, hadap kiblat, semua masuk semua, sah. Sah sholatnya karena dia ikuti syaratnya, tapi dia berdosa dengan tidak pakai jilbab di luar masjid. Nggak ada hubungan buka aurat di luar dengan sholatnya. Kan gitu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dihubungkan satu sama yang lain, ini rentetannya jadi susah nih. Ya, jadi repot nanti. Tapi Allah dengan kemahadilannya dipisahkan kedua benda ini, kedua masalah ini. Sama kasus tadi, dia puasa, dia sholat, dia dapat pahala dengan itu. Tapi dia masih masih ganggu lawan jenisnya, masih nonton film, dia dosa dengan itu. Dan itu ada konsekuensi sendiri. Tapi kalau Anda bilang apakah ada ukurannya, kata tadi di sini ada hitungannya ke dosa, Allahu a'lam. Saya belum pernah menemukan dalam satu hadis pun Nabi SAW menentukan kadar dosa. Beda dengan kadar pahala ya. Kalau kadar pahala memang ada penyebutan, misalnya sekian puluh pahala, gitu kan, sekian derajat. Sholat berjamaah, sholat seseorang di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya adalah perbandingan 25 kali lipat, ada penyebutan. Tapi kalau dosa, itu Allah alam tidak disebutin jumlah kelipatan seperti itu. Di antara hikmahnya kata ulama adalah agar seseorang itu lebih berhati-hati. Karena bisa saja sebuah dosa itu besar sekali. Contoh hadis Nabi yang berbunyi, seorang mukmin kalau dia berbuat dosa kecil, dia akan melihat seperti gunung yang besar di punggungnya. Dan orang munafik kalau melakukan dosa besar, dia akan melihat seperti lalat di hidungnya yang dia usir seperti ini. Berarti di sini cuma ada gambaran seperti itu saja ya. Gambaran orang menganggap itu besar, seperti itu gambarannya kalau dosa. Kalau hitungannya Allahu alam, saya tidak tahu ya. Sebatas yang saya tahu ya. Mungkin saja ada yang lainnya. Bagaimana dengan orang kafir yang semasa hidupnya sampai akhir hayatnya selalu berbuat baik dan mereka tidak pernah sakit selama hidup? Itu bagaimana Ustaz? Kalau tidak pernah sakit, saya rasa nggak mungkin. Mohon maaf. Karena sunnatullah, sakit dan sehat pasti. Tidak ada orang yang sampai mati nggak sakit itu. Pasti itu. Mau sakitnya ringan, berat, yang penting. Seperti ada muda dan tua. Ada mati dan hidup. Ada malam dan siang. Itu sunnatullah, sistem. Nggak mungkin. Gitu kan? Mohon maaf saya bahasakan ini. Jadi nggak mungkin orang itu tidak sakit. Tapi kalau Anda tanyakan bagaimana dengan orang kafir yang berbuat baik. Ini pernah Aisyah dalam hadis Bukhari bertanya kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, ada seseorang di Mekah terkenal sekali dengan kebaikannya. Saking baiknya dan karamnya, dia selalu kalau malam nyalain api unggun depan rumahnya. Dia nyalain supaya musafir tahu kalau rumahnya dia terbuka, siapapun boleh minta makanan biar malam." Gitu kan? Namanya Ibnu Lutbiyah. Lalu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Ibnu Lutbiyah buat sampai seperti itu dengan orang, karam, suka memberikan makan jemaah haji, miskin orang susah dibantu sama dia, kalau malam sampai dia nyalain api biar dia ngantuk, dilainin tamu buat dia. Apakah itu bermanfaat buat dia dalam kondisi dia dalam keadaan kafir ya?" Apa kata Nabi SAW? Tidak bermanfaat untuknya karena dia belum beriman kepada Allah. Dia belum beriman kepada Allah. Berarti amal kebaikan itu walaupun dikerjakan oleh seseorang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, itu dia dapatkan pujian dari manusia, ya, tapi tidak ada pahala di sisi Allah SWT. Tidak bermanfaat bagi dia. Ustaz, adakah pahala atau menghapus dosa yang bisa menghapus seluruh dosa kita tanpa bekas dan sisa? Kalau dosa kecil ada, dosa kecil ya. Seperti hadis masalah wudu, melangkah ke masjid, bersedekah. Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, semua perbuatan baik, ya tadi sholat, puasa, apa saja ibadah akan menghilangkan dosa-dosa. Di sini ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, memang itu harus diikuti dengan taubat. Ya, saya diikuti dengan taubat nasuha. Imam Nawawi mengatakan, yang sudah sering saya bilang, taubat dari dosa besar ini harus diikuti dengan 3 syarat mutlak. Meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Allahuakbar. Apakah dosa-dosa dan bekas-bekasnya itu juga takdir Allah Ta'ala? Dan bisakah takdir itu kita rubah dan bagaimana merubahnya? Dosa itu sama dengan ibadah, masuk dalam takdir ikhtiar. Masya Allah, ini buku ini. Ini gimana cara bacanya nih? Antum nunggu sampai subuh nih. Labas, yang bertanya jangan tersinggung ya. Saya bercanda. Walaupun sebenarnya memang kalau bisa tunduk poin ya, pertanyaan insya Allah nanti saya paham. Jadi berbuat amal soleh, semua perilaku makhluk namanya af'alul ibad, masuk dalam takdir ikhtiar. Makan, minum, tidur, berbuat ibadah, berbuat maksiat, takdir ikhtiar. Artinya Allah catatkan di lauhil mahfud
Ya, sebagai sesuatu yang bergulir dalam kehidupan kita namanya takdir, tapi sesuai juga dengan pilihan kita masing-masing. Teh ini, pada saat misalnya saya minum, Allah sudah tahu. Kalau saya minum sekarang, Allah sudah tahu bahwasanya saya akan minum sekarang teh ini. Maka dicatatkan sebagai takdir saya di Lauhil Mahfuz, sebagai ikhtiar ya, perilaku saya akan minum. Maka dicatat sebagai takdir saya. Jodoh, memilih si A, si B, si C. Pada saat saya pilih si B sebagai pasangan hidup saya, itu takdir ikhtiar, pilihan saya sendiri. Tapi Allah sudah tahu saya akan pilih orang ini pada saat itu. Dicatat sebagai takdirnya. Itu namanya ikhtiar. Saya sudah pernah jelaskan takdir ada dua macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berhubungan dengan pilihan kita sendiri, lalu dicatat sebagai takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir mutlak memang kita nggak ada campur tangan di situ, seperti kasus jenis kelamin kita, paras wajah, warna kulit, lahir dari rahim ibu siapa, termasuk kematian di dalam situ adalah tidak ada campur tangan kita. Tapi kalau ikhtiar, perilaku sehari-hari berhubungan dengan kita, Allahu alam. Jadi masuk dalam masalah meninggalkan dosa, masuk dalam takdir, tapi kan pilihan Anda. Makanya ulama mengatakan nanti hari kiamat orang-orang yang masuk neraka itu mengakui keadilan Allah, karena Allah nggak pernah suruh dia maksiat kok. Allah sudah ingatin, gitu kan? Ini dosa ya, jangan buat 1 2 3 4 5 nanti masuk dapat dosa, nanti masuk neraka. Neraka itu begini begini begini. Seperti itu gambarannya. Baik. Beberapa pertanyaan lagi ya, insyaallah. Ustaz, doa apa yang dibaca jika kita sudah merasa jauh dari Allah? Kalau doa khusus sih Allahu alam ya, saya tidak tahu. Tapi ada doa-doa yang bisa kita jadikan sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Seperti misalnya, Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah cintakanlah kepada kami keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikanlah buat kami ya, buatlah kami tidak senang ya. Ini terhadap waqrinal fusuka, perbuatan kefasikan ya, perbuatan maksiat, wal isyan, pelanggaran-pelanggaran, itu termasuk kita minta waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu a'lam. Saya bacakan 2 3 pertanyaan lagi ya. Apakah kita sholat atau puasa niatnya harus berbahasa Arab? Enggak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak. Niat dalam hati mau ibadah, kerjain itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi SAW dalam riwayat disebutkan tidak pernah mengeluarkan lafaz dalam niat kecuali dalam haji dan umroh. Itu pun beliau mengatakan dengan suara dengar labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umratan kalau umroh. Selain itu maka tidak pernah disebutkan. Jadi ulama sepakat ya, di antaranya mazhab jumhur ulama, kalau semua ibadah itu diikuti dengan niat di dalam hati seseorang. Kalau tadi Anda wudhu mau sholat isya, lalu Anda hadir di sini mau sholat isya karena imamnya ada dan sudah niat, kita tahu imam ada, kita akan mau jadi makmum, mau ikut berjamaah, sudah niat jadi makmum, maka Allahu Akbar selesai. Sudah niat dalam hati mau sholat, itu niatnya. Ya, itu niatnya. Dan itu tidak perlu ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa khusus atau dengan lafaz-lafaz khusus. Kasuistik pernah saya jelaskan, orang yang membaca nawaitu shauma ghadin, puasa misalnya usolli fardhu salati duhur, ini semua dibuat oleh beberapa guru-guru besar yang ada di Mesir di Al-Azhar ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun mereka mengatakan lafaz dengan niat yang disusun oleh mereka ini, nawaitu shauma ghadin, nawaitul wudu'a, rafi hadath dan seterusnya, ini adalah pelengkap daripada niat dalam hati. Mereka mengatakan kalau Anda kembali kepada buku-buku Syafi'iyah yang disusun oleh teman-teman kita ini, mereka mengatakan kalau ada orang niat dalam hati mau sholat misalnya, kemudian dia lupa lisannya, dia lupa menyebutkan, sah sholatnya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lisannya usolli fardhu salati duhur, tapi hatinya nggak niat, nggak sah. Karena ini adalah pelengkap, bukan asas, gitu kan? Bukan asas. Jadi tidak ada lafaz khusus gitu. Apakah boleh di sujud terakhir kita berdoa, tapi menggunakan bahasa setempat? Saya sudah pernah sampaikan ya, ini jumhur ulama mengatakan dibolehkan, masuk dalam umumnya hafaz hadis yang mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kata-kata perbanyak doa di sini diberikan rincian ulama. Kalau ada orang Arab sakit, lalu dia bilang dalam sujudnya, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya, boleh kah? Boleh saja. Karena umumnya tadi kata Nabi, perbanyaklah doa. Bagaimana kalau orang Indonesia? Bagaimana kalau orang Afrika? Dia nggak ngerti bahasa Arab. Maka masuk dalam umumnya hadis ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan boleh menyebutkan, tapi khusus di sujud dan juga sebelum salam. Karena dua-dua adalah lafaz hadis Bukhari. Yang satu mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kalau salam, sebelum salam, setelah Nabi SAW ajarkan 13 macam doa sebelum salam kepada para sahabat, beliau mengatakan setelah itu falyad'u ma yasha, dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir saya bacakan ya. Pernah mendengar kalau sebenarnya dalam uang kertas itu sendiri riba karena nilai uangnya berbeda dengan kertas. Benarkah Ustaz? Soalnya zaman Rasulullah SAW mata uangnya dirham dan dinar. Saya belum pernah menemukan pendapat itu ya, Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan. Tapi yang jelas ulama menarik semua yang senilai dengan emas dan perak maka boleh ditransaksikan. Makanya ulama mengatakan bolehnya money changer, gitu kan? Karena ada perbedaan nilai, maka itu dibolehkan. Dolar dengan rupiah misalnya, real dengan ini, itu umumnya dikatakan dibolehkan karena ditarik seperti orang transaksikan antara emas dan perak. Yang itu sama juga dengan zakat. Keluar hukumnya zakat mal karena dipatokan dalam masalah awalnya itu zakat emas dan perak, gitu kan? Maka kalau Anda kembali ke buku-buku fikih, mereka mengatakan ini kembali kepada
hukum daripada emas dan perak tadi. Kalau kita berjualan kepada orang yang penghasilannya dari hasil riba, bank konvensional, gitu kan. Jadi gini, sekali lagi saya jelaskan, dalam Islam saudaraku, kalau Anda sedang melakukan transaksi, ya, atau sedang kedatangan tamu, ya, hukumnya adalah hukum secara zahir. Hukumnya adalah hukum secara zahir. Jadi kita tidak perlu menanyakan, kamu ini sebenarnya halal nggak sih pendapatan kamu makan di restoran saya? Kamu halal nggak sih pendapatan kamu sehingga kamu beli, ya, ini HP saya? Itu nggak perlu, kan gitu. Kecuali memang jelas-jelas kita tahu dia pekerjaannya itu dan tidak ada pekerjaan lain. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi SAW mengharamkan penghasilan, ya, riba dan penghasilan perzinahan. Ya. Ini ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW mengharamkan penghasilan itu. Jadi orang yang berzina dan orang yang riba. Kalau kita tahu jelas-jelas memang itu pendapatan dia satu-satunya, nggak ada pendapatan lain, maka sebaiknya kita tidak transaksi. Allahu alam. Ini yang saya ketahui ya. Kalau kita tahu, atau seorang pezina sengaja datang kepada saya atau kepada seseorang terus kemudian dia mau belanja. Dia mau belanja. Saya tahu tidak ada penghasilan lain kecuali itu, maka saya tidak menerima transaksinya. Emang sudah begitu? Anda boleh kembali kepada hadis Bukhari dalam bab jual beli atau juga dalam Bulughul Maram ada bab jual beli. Nabi SAW mengharamkan nilai riba, hasil riba dan juga dari hasil Allahu alam perzinahan. Bagaimana apa ini? Tinjauan dalam Islam apabila kita berkurban kambing melalui lembaga dan pemotongan dilakukan di tempat yang jauh, misal di luar Pulau Jawa, boleh dipotong oleh orang lain atau sebaiknya orang yang berkurban memotongnya? Tidak ada masalah. Jadi tidak ada syarat menyembelih itu harus lihat dengan mata kepala, nggak masuk dalam syarat itu. Jadi nggak ada masalah, boleh, kita tergantung kondisi ya. Saya banyak jemaah saya malah tiap tahun tuh nitip dengan yayasan saya, setiap tahun. Sampai tahun ini pun alhamdulillah cukup banyak itu. Di semua pengajian saya menitipkan kambing dengan 1.700.000, maka saya alokasikan di Sulawesi Selatan, di Jawa Tengah, ya di lokasi-lokasi yang memang saya sudah punya kantong-kantong teman-teman di sana yang bisa saya percaya. Lalu mereka kurban, ya kebanyakan kadang-kadang di pesantren ya, sehingga mereka diberikan kepada anak-anak pesantrennya untuk makan. Itu nggak ada masalah, jadi tidak harus kita lihat. Kalau kita bisa kurban dekat rumah, kita mau lihat sendiri itu juga tidak ada masalah, boleh saja. Masalah memotong lebih afdal. Sunnahnya kalau kita memang pas ada kita yang sembelih sendiri itu lebih baik. Gitu kan, tapi kalau enggak maka enggak ada masalah juga, karena Nabi SAW menyembelih sendiri 15 ekor dari 65 ekor yang beliau kurban dan 50 ekor sisanya disuruh Ali yang lanjutkan radhiyallahu anhu. Adakah doa atau amalan yang sebaiknya dilakukan pada saat hati saya tidak tenang, intinya untuk menenangkan hati dan pikiran dan menyerahkan semua kepada Allah SWT? Ada. Kata Nabi SAW, siapa yang tertimpa musibah, sumpah, sedih, kemudian dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu, maksudnya ayah saya hambamu juga, wabni amatika, dan anak daripada hamba perempuanmu, maksudnya ibu saya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, maudhin fiyya hukmuk, ya, sudah berlalu semua hukum-hukummu, ya. Adlun fiyya qada'uk, sangat adil semua keputusanmu. As'aluka ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, atas namamu yang semua kau milikin, samaita bihi nafsaka, engkau menamakan dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitabmu Al-Quran, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hambamu, antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa jala'a huzni, dan pengangkat dari kesedihanku. Dalam riwayat yang ditambah wa dhihaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan sumpek dan sedihku. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pasti diganti sumpeknya, sedihnya menjadi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan tulus, insya Allah bisa. Kalau Anda belum tahu doanya, maka Anda bisa milikin. Mungkin teman-teman yang sudah sering ikut pengajian saya sebelumnya tahu ada buku kumpulan doa. Kebetulan ada saya bawa malam ini di mobil saya, nanti bisa diambil. Ada infaknya 10.000 rupiah. Nanti Anda insya Allah bisa bayar dan kemudian ambil. Di situ ada doa 132 doa, diantaranya doa tadi. Kapan kita mulai puasa Arafah sudah saya jelasin tadi ya. Umrah dan haji bisa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Apakah kurban bisa juga Ustaz untuk orang yang sudah meninggal? Ada pendapat yang marjuh. Marjuh ini dinomor duakan oleh para ulama. Beranjak daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW setelah menyembelih 65 ekor domba, 15 ekor beliau potong dengan tangan sendiri dan 50 ekor dilanjutkan oleh Ali. Kemudian beliau menambah 2 ekor lagi dan beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Kata-kata ini untukku dan untuk umatku yang belum menyembelih, ada beberapa hukum ulama hadis keluarkan. Yang pertama, kalau seseorang muslim tidak punya kemampuan untuk berkurban, hanya dia saja, misal seorang suami, istrinya nggak mampu, anaknya nggak mampu, lalu dia menyembelih seekor domba, niat untuk dia dan keluarganya, boleh, gitu kan, karena belum sempat menyembelih, tidak mampu, diambil daripada hadis ini. Pelajaran yang lain, bolehnya, gitu kan, seorang muslim menyembelih ya untuk orang lain yang masih hidup, untuk umatku yang belum menyembelih, kata Nabi SAW. Nah baru datang manfaat yang ketiga, ini pendapat yang dinomor duakan ulama adalah juga dimaksud dengan untuk umatku yang belum menyembelih, masuk juga dalam kategori orang yang sudah meninggal.
maka mereka mengatakan boleh menyembelih juga untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam. Kalau saya pribadi, saya masih membuka, karena ini masih ada pendapat ulama dalam dua hal yang mengatakan boleh dan tidak boleh, dan dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, maka kita buka saja, mudahkan bagi kaum muslimin yang punya kelebihan rezeki mau kurban, dahulukan orang yang masih hidup. Tapi kalau ada kelebihan rezeki dia mau kurban untuk orang yang sudah meninggal, Allah alam, silahkan saja. Bagaimana Ustaz cara bayar utang puasa Ramadan yang numpuk bertahun-tahun? Apakah bisa dengan puasa atau dengan bayar fidyah? Tetap bayar puasa, tergantung keadaannya, penyebabnya. Kalau penyebabnya karena orang itu tua, tidak mampu, pikun gitu kan, maka itu bisa dengan fidyah. Atau sekarang ada pendapat ulama mengatakan kalau perempuan menyusuin atau hamil, itu masih boleh dengan fidyah. Tapi kalau karena sakit, ya, dan dia sudah sehat sekarang, atau musafir, maka nggak boleh. Dia harus bayar dengan puasa. Atau kelalaian selama 10 tahun Ramadan tidak pernah saya bayar utang Ustaz. Utang saya perkirakan, prediksikan. Misal setiap tahun masa haid misalnya. Kalau yang bertanya akhwat misalnya. Misal masa haid 7 hari. Saya selalu puasa Ramadan tapi 7 hari saya nggak pernah bayar. Berarti prediksi 7 hari itu kali 10 tahun. Berarti 70 hari. Dicicil, dibayar. Ya sambil tobat kepada Allah SWT lalu dibayar hutang tersebut. Karena puasa Ramadan nggak boleh diganti. Maksudnya nggak boleh diganti fidyah kecuali memang tadi orang-orang yang punya udzur sesuai dengan hadis. Tapi dia harus membayar dengan puasa sebagaimana Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti dengan hari-hari yang lain. Nggak ada qadha. Ya, nggak ada. Kalau sholat yang sudah pernah, kita 50 tahun nggak pernah sholat, tahun 51 taubat nasuha. Jadi tidak ada namanya mengqadha sholat yang 50 tahun itu. Ya kan gitu. Ini sesuai dengan hadis Bukhari. Yang pernah saya jelasin, Aisyah pernah kedatangan seorang wanita lalu berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat, gitu kan? Maka Aisyah sempat berkata kepada perempuan tersebut, apakah kamu dari Haruri? Haruri ini sebuah wilayah di Irak yang terisi dengan kelompok Khawarij. Siapa Khawarij ini? Mereka mengkafirkan pelaku maksiat. Mereka mengatakan tadi orang kalau sholat, tidak sholat selama 5 tahun berarti dia kafir, dia harus syahadat, kemudian melakukan sholat 5 tahun itu. Setiap habis sholat duhur, sholat lagi, gitu kan? Apalagi kalau lagi umroh sekarang itu lagi rame-rame travel tuh, suruh jemaahnya sholat 1000 rakaat, bayar duhurnya, bayar asarnya, bayar subuhnya. Ini dari mana semua? Maka Aisyah berkata apa? Apakah kamu dari Haruri? Perempuan tersebut menjawab tidak. Lalu kata Aisyah, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami disuruh mengqadha puasa kami dan tidak disuruh mengqadha sholat kami. Cukup dengan taubat pada Allah SWT. Tentang isbal, apakah keharaman isbal itu mutlak? Karena terdapat muqayyad di salah satu nasnya, yaitu yakni sombong. Juga terdapat qarina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil. Sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan, penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi SAW yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan. Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal di sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca baik hadis Abu Bakar ini, saya kalau sholat pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan. Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi ini, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan, maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakaiannya tidak benar ini.
Nggak ada riwayatnya, di riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya. Begitu, bukan menutupi mata kakinya. Ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus saq, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas. Itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup tapi tidak menutupi mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan? Maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa. Kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak, fa innahu atqa li rabbika wa anka li thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan? Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini, karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan? Dan itu lebih suci bagi bajumu, lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan? Jadi nggak usah ragu, insya Allah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki, gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa? Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh? Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul syaitan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Bagaimana cara menghilangkan impact dari dosa-dosa kita? Kendati pun kita sudah bertaubat. Pertama, hilangkan semua fasilitas yang berhubungan dengan dosa itu. Semua. Dulu kita pacaran, misal. Hapus semua. Penyebabnya kita rindu sama orang apa? Ada fotonya, ada rekaman suaranya, ada ini, ada itu. Hilangin semua. Ceritanya habis. Kita biasa ke bar tertentu. Udah jangan lewat jalan situ lagi. Emang gitu. Teman-teman yang biasa ngajak kita maksiat, tinggalkan semua. Kecuali mereka taubat. Ya memang sudah begitu. Harus hilangkan semua fasilitasnya, gitu kan? Kemudian yang kedua, sibukkan diri kita setelah itu dengan amal soleh. Karena Allah selalu mengatakan, di dalam ayat itu banyak ya, wa man taba wa amana wa amila amalan solehan. Siapa yang taubat, kemudian dia kuatkan imannya dengan ilmu belajar dan mengerjakan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Nggak cukup taubat, udah saya taubat ya, tapi duduk di rumah. Saya udah nggak kebar, tapi TV depannya, DVD-nya ada 1000 judul, nonton tetap sama aja, gitu kan? Ya udah harus memang berubah, gitu kan? Seperti itu. Mana yang paling utama, beramal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari di bulan Muharram atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Tetap 10 awal bulan Zulhijjah. Mutlak itu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada yang mengalahkan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mutlak. Sebagaimana hadis Bukhari yang sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu, saya sebutkan lagi, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dan kita sekarang berada di tanggal 6 ya. Tanggal 7 ya Zulhijjah kalau hitungan Saudi ya, kalau hitungan Indonesia berarti masih baru tanggal 6, gitu kan. Yang jelas kita berada sekarang di pertengahannya intinya, gitu kan, di pertengahan, dan kita maksimalkan ibadah ini lebih afdal. Karena di sini hadis mengatakan tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua amal soleh. Kata-kata sepanjang tahun ulama mengatakan mutlak termasuk Ramadan. Dan itu ada fatwa Syekh Utsaimin menyebutkan, dan saya masih ada di WhatsApp saya ya, bahasa Arab beliau sampaikan dan ada terjemahan bahasa Indonesianya, sebenarnya beliau memberikan fatwa masalah itu. Apa dan bagaimana hakikat yang sahih dari akad mudharabah? Bagaimana keuntungan didapat oleh investor dan pengelola usaha atau pengusaha? Mudharabah itu adalah bagi hasil yang didarib. Darib itu dipersentasekan, dikalikan dari keuntungan. Misal gini, saya masukin uang modal 1 juta, seorang teman saya masukkan 1 juta, 2 juta modal kita. Dapat keuntungan. Kita sepakati begini, nanti kalau ada keuntungan, kita akan tanggung, kita akan bagi 50-50%. Ternyata sebulan kemudian dapat keuntungan 1 juta, berarti bagi 500 ribu, kan gitu. Nah, konsekuensi tadi
bagi hasil kalau ada keuntungan, ditarik juga kalau ada kerugian. Jadi kalau rugi, tanggung juga 50-50%. Jangan mau enaknya saja. Saya kan investasi, begitu rugi kembali modal saya. Kok enak bener? Nggak bisa. Dalam Islam memang bisnisnya harus begitu. Makanya Anda jangan taruh sembarangan uang, kecuali orang yang dipercaya. Memang orang mukmin, gitu kan? Yang tahu, yang amanah. Baru kita investasi, kalau tidak kita kelola sendiri, baru bisa, gitu kan? Jadi konsekuensinya begitu, itu mudharabah namanya. Jadi persentase yang diatur dari keuntungan, bukan dari modal ya. Kalau ada orang aja Anda bisnis langsung dia bilang begini, nanti kalau Anda kasih 1 miliar ke saya, Anda akan dapat setiap bulan 10% dari modal itu. Nggak boleh, riba. Nggak boleh. Ini bukan mudharabah namanya. Karena kita langsung patok dari uang dia. Belum tentu keuntungannya datang 10%, gitu kan? Mungkin 70%, dia lebih banyak dapat, nggak bisa, harus jelas. Jadi dari keuntungan. Sebagaimana juga akan ditanggung kerugian sama-sama. Nah biasanya orang kalau tentukan persentase begini, dia itu ngadu nasib di situ. Ngejar 10% harus dikasih ke investor, yang penting dia punya modal untuk usaha. Nggak bisa, ini nggak sehat perusahaannya, nggak bisa. Jadi jelas, gunakan sistem syar'i, insya Allah akan baik. Itu yang saya tahu, mudharabah. Benarkah hadis kullu bidatin dhalalah bisa ditaksis atau dikhususkan maksudnya dengan hadis man sanna sunnatan hasanah? Asbabul wurud hadis, sebab disebutkannya man sanna sunnatan hasanah adalah masalah sedekah. Namun apakah didahulukan adalah keumuman lafaz atau kekhususan sebabnya? Jadi gini, kullu bidatin dhalalah. Kata-kata kullu ini kalau dalam bahasa Arab masuk kepada hal yang kecil dan yang hal besar. Begitulah. Kalau saya bilang dalam bahasa Arab ataitu mali kullah, saya memberikan harta saya menggunakan kata-kata kullu, semuanya, itu dalam makna bahasa Arab artinya saya memberikan semua harta yang saya pegang sekarang. Nah itu, yang saya punya sekarang saya kasih semua. Gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi kasus dikatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat oleh Nabi, berarti kecil, besar, semua masuk di dalamnya. Gitu kan? Itu pemahaman hadis dulu. Kalau masalah kasus man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang melakukan sunnah hasanah di dalam Islam, gitu kan? Perhatikan kalimat di sini hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang sunnahkan, ya? Dalam Islam sunnah hasanah. Jadi istilah sunnah sudah ada. Kata ulama hadis begini rinciannya. Kasuistik misalnya di satu daerah, salam tidak dihidupin. Nggak ada orang yang salam di situ. Kita datang, kita hidupin sunnah Nabi itu. Kita mulai salam tangga, mulai salam. Akhirnya sunnah itu jadi hidup. Ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Artinya sudah ada landasannya memang, tapi dihidupkan. Itu namanya sunnah hasanah. Nabi nggak bilang saudaraku, man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Nabi nggak bilang gitu ya. Siapa yang buat bid'ah dalam Islam, bid'ah yang baik. Kalau ada lafaz begitu silahkan Anda bilang, boleh masuk dalam pemahaman tadi. Tapi Nabi bilang man sanna fil islami sunnatan hasanah. Gitu kan? Jadi jelas di sini bahasanya adalah masalah sunnah, bukan masalah bid'ah. Jadi jangan sampai kita salah paham. Allahu a'lam. Ada sunnatan sayi'ah. Itu gimana pemahamannya? Sunnah ada yang sayi'ah, Rasulullah yang sayi'ah gitu kalau misalnya Rasulullah. Baik, pertanyaan bagus. Kalau begitu bagaimana memahami dengan sunnah sayi'ah? Di sini yang saya berikan dari pemahaman masalah sunnah hasanah adalah sunnah yang telah diterapkan oleh Nabi SAW. Kalau istilah sunnah yang kedua sunnatan sayi'atan, itu kan man sanna fina sunnatan sayi'atan, di sini adalah sunnah yang diambil dari secara etimologinya, dari sisi bahasanya. Dalam arti kata sunnah itu adalah perbuatan yang dikerjakan kemudian dianggap sebuah, jadi begini, bukan sunnah tetapi dijadikan sebagai sebuah sunnah, maka diistilahkan dengan sunnah sayyi'ah. Saya nanti bisa datangkan insya Allah bukunya buat antum yang bertanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa difahami lebih jelas dari sisi bahasanya. Sunnah sayyi'ah yang dimaksud sini bukan berarti sunnah Nabi ada yang buruk, tapi dianggap sebagai sebuah sunnah sehingga menjadi sayyi'ah, gitu kan? Misal begini, Nabi nggak pernah buat satu perbuatan, kemudian seseorang mengatakan enggak ini bagian dari sunnah kok, padahal sebenarnya Nabi nggak pernah lakukan, tapi karena sudah tersebar itu adalah sebuah sunnah, dikatakan sunnah sayyi'ah. Dikatakan sunnah sayyi'ah karena sunnahnya sudah tersebar, seakan-akan dia adalah sunnah tersebar padahal sebenarnya bukan, maka disilakan dengan sunnah sayyi'ah. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui.